Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin ya, yaitu 3.1 dan 4.1. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah nanti kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Materi penunjang untuk materi kita hari ini yaitu tentang pertidaksamaan linear. Ini Ibu mengingatkan kembali ya, pertidaksamaan linear satu variabel itu mempunyai 4 bentuk. Yang pertama adalah AX tambah B lebih besar dari C, kemudian AX tambah B kurang dari C, yang ketiga AX tambah B lebih besar sama dengan C, dan yang keempat adalah AX tambah B kurang dari sama dengan C dengan syarat A-nya semuanya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada X lebih dari 4 dan X lebih dari sama dengan 4. Apa bedanya antara X lebih dari 4 dan X lebih dari sama dengan 4? Ini ditunjukkan dari garis bilangannya. Nah, ketika kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari kedua persoalan di atas dengan menggunakan garis bilangan, maka untuk tanda ketidaksamaan yang lebih dari, maka bulatannya bulatan kosong ya. Kemudian kalau misalkan kita punya ketidaksamaan dia ada sama dengannya, maka bulatannya dia terisi penuh ya, boleh dihitamkan. Nah, karena X-nya lebih dari 4, maka dari angka 4 kita punya daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya itu adalah ke sebelah kanan. Sedangkan untuk yang X lebih dari sama dengan 4 juga ini sama ya. Yang membedakan sekali lagi, yang pertama adalah bulatannya, yang satu kosong, yang kedua penuh. Nah, artinya juga di sini untuk yang bulatan kosong berarti 4 itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Tapi kalau yang 4 yang di bulatan penuh artinya 4 tersebut termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ini juga sama ya, yang kurang dari dan kurang dari sama dengan, berarti kalau yang kurang dari nanti bulatannya kosong, sedangkan untuk yang kurang dari sama dengan bulatannya penuh ya. Sekali lagi, kalau ada sama dengan artinya dia masuk ke himpunan penyelesaian, sedangkan kalau tidak ada sama dengan berarti dia tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang selanjutnya ada X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 6. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di antara 2 dan 6 yang Ibu beri arsiran ya. Nah, di sana untuk 2 itu di situ bulatannya kosong. Sedangkan untuk yang 6 bulatannya penuh ya, karena tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya. Sedangkan untuk yang 2 itu dia hanya kurang dari saja, tidak ada sama dengan. Jadi bulatannya bulatan kosong. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, nanti kita bisa menggunakan yang namanya sifat pertidaksamaan. Nah, sifat pertidaksamaan ini bunyinya adalah untuk setiap X dan A bilangan real. Jika A lebih besar dari 0, maka berlakulah nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Atau nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, maka berlaku nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka sudah dipastikan tidak akan ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut.
Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, kita bisa menggunakan sifat pertidaksamaan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan grafik. Yang keempat, juga kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Itu ya, itu beberapa cara yang bisa nanti kita pergunakan untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, contoh ya. Sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita boleh memilih menggunakan cara yang mana saja. Nah, di sini akan Ibu berikan salah satu cara penyelesaian dengan menggunakan sifat pertidaksamaan yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, berarti nilai mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan 3, maka akan kita gunakan ya sifat nomor 1 yang bagian B. Ya, jadi 2x min 1 kurang dari sama dengan min 3 atau 2x min 1 lebih dari sama dengan 3. Nanti tinggal dipindah ruaskan sehingga kita nanti akan punya x kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 2 dengan X anggota himpunan bilangan real. Itu ya. Jadi itu cara yang Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini ada nilai mutlak 5x min 7 lebih dari 2x tambah 1. Nah, Ibu akan mengerjakan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kita tahu bahwa nilai mutlak 5x min 7 itu akan punya dua jawaban, yaitu 5x min 7 dan 7 min 5x ya. Berarti nanti kita akan punya 5x min 7 lebih dari 2x tambah 1 sehingga kita punya x lebih dari 8/3. Kemudian yang kedua 7 min 5x lebih dari 2x plus 1 berarti kita punya nanti x kurang dari 6/7. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x sedemikian sehingga x lebih dari 8/3 atau x kurang dari 6/7 dengan x anggota himpunan bilangan. Nah, contoh yang ketiga ada nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini Ibu akan menyelesaikannya dengan cara grafik. Pertama, kalian memisalkan Y sama dengan nilai mutlak X min 2 dan Y sama dengan 3. Nah, kemudian untuk menggambarkan di Kartesius, kalian bisa menggunakan tabel ya. Untuk yang Y sama dengan nilai mutlak X min 2 berarti kita tinggal masukkan dari Ibu mulai dari min 3 sampai dengan 3 di sana sehingga kita nanti punya titik koordinat min 3,5, min 2,4 sampai dengan 3,1. Nah, gambarnya nanti seperti yang di bawah. Ya, terus yang kedua Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 ini adalah fungsi konstan ya. Fungsi konstan berarti mau berapapun itu Y-nya, berapapun X-nya berarti Y-nya hasilnya akan 3. Sehingga di situ dia bentuknya garis lurus karena dia konstan ya. Gambarnya seperti yang ada di bawah. Nah, kemudian perpotongan antara Y sama dengan nilai mutlak X min 2 dengan Y sama dengan 3 itu ada di min 1 dengan 5 ya. Min 1 dengan 5 sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian sehingga X lebih dari min 1 kurang dari 5 dengan X-nya anggota himpunan bilangan real. Soal yang nomor 4 adalah nilai mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 3. Ini juga Ibu menyelesaikannya dengan sifat pertidaksamaan nomor 1 untuk yang A ya. Jadi jawabannya adalah
min 3 kurang dari sama dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan 3. Nanti kalian tinggal pindah ruaskan saja. Min 1-nya dipindahkan ke kanan dan ke kiri ya. Jangan lupa harus dipindahkan ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh hanya ke satu saja. Tidak boleh ke kiri ataupun tidak boleh ke kanan saja. Harus kedua-duanya. Sehingga nanti nilai X-nya adalah lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 2 dengan X-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, untuk contoh yang terakhir ada nilai mutlak 2x min 1 lebih dari nilai mutlak 3 min 5x. Nah, untuk menyelesaikannya ini Ibu coba mengerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Jadi, nilai mutlak 2x min 1 itu dikuadratkan, kemudian 3 min 5x kuadrat. Nah, nilai mutlak 3 min 5x juga dikuadratkan sehingga bentuknya menjadi nilai mutlak 2x min 1 kuadrat lebih dari nilai mutlak 3 min 5x kuadrat. Nah, kita tahu bahwa kalau ada nilai mutlak X dikuadratkan itu kan hasilnya sama dengan X kuadrat. Berarti nilai mutlak 2X min 1 kuadrat itu hasilnya sama dengan 2X min 1 kuadrat. Begitupun dengan yang nilai mutlak 3 min 5X kuadrat. Berarti sama dengan 3 min 5X kuadrat. Nah, Ibu itu langsung Ibu pindah ruaskan ya ke ruas sebelah kiri. Jadi 2x min 1 kuadrat dikurangi 3 min 5x kuadrat lebih dari 0. Nah ya. Nah, untuk menyelesaikannya ini kalian sebenarnya bisa menjabarkan 2x min 1 kuadrat itu kan artinya 2x min 1 kali 2x min 1. Terus 3 min 5x kuadrat juga 3 min 5x kali 3 min 5x. Tapi itu akan lama. Nah, kalian tahu bahwa kita punya A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu artinya adalah A ditambah B dikali A min B. Jadi kita anggap saja 2X min 1 ini sebagai A, terus 3 min 5X sebagai B. Jadi nanti tinggal kita jumlahkan 2X min 1 ditambah 3 min 5X berarti kan hasilnya min 3X ditambah 2. Terus 2x min 1 dikurangi 3 dikurangi 5x berarti hasilnya 7x min 4 ya. Jadi nanti kita punya min 3x tambah 2 dikali 7x min 4 lebih dari 0. Sehingga nanti kita punya pembuat 0 min 3x tambah 2 sama dengan 0, 7x min 4 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 2/3 dan x-nya sama dengan 4/7. Nah, pembuat 0 ini dipergunakan untuk kita menggambarkan di garis bilangan ya. Di situ ada di gambarnya di samping. Kemudian jangan lupa bulatannya itu bulatan kosong karena tanda ketidaksamaannya itu lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Terus bagaimana cara menentukan tanda min plus min? Kalian lihat koefisien daripada X ya. Koefisien dari X di sana ada min 3 sama 7. Tinggal kalian kalikan min kali plus berarti min. Nah, kalian tuliskan tanda min paling ujung sebelah kanan. Berarti min, terus yang tengahnya plus, kemudian yang sebelah kiri itu min ya. Nah, terus bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, karena tanda ketidaksamaannya itu adalah lebih dari, berarti kita menentukan himpunan penyelesaiannya itu ke daerah yang bertanda positif. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah ada di antara 4/7 dan 2/3. Jangan lupa untuk di garis bilangan sebelah kiri itu harus yang lebih kecil dibandingkan bilangan yang lain ya. Sesuai dengan garis bilangan semakin ke kiri bilangan itu semakin kecil sedangkan semakin ke kanan maka bilangan akan semakin besar. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk soal yang terakhir nomor 5 itu adalah X lebih dari 4/7 kurang dari 2/3 di mana X-nya itu anggota himpunan bilangan real. Oke, itu ya. Jadi itu contoh-contoh soal untuk bentuk-bentuk
penyelesaian mulai dari cara menggunakan nilai mutlak, kemudian grafik, terus mengkuadratkan, kemudian satu lagi adalah menggunakan sifat pertidaksamaan. Nah, kalian nanti dalam penyelesaian soal bisa menggunakan cara yang mana saja. Nah, ini di sini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Sekali lagi boleh menggunakan cara yang mana saja, ya. Jadi ditentukan himpunan penyelesaiannya seperti apa. Nah, oke, selamat mengerjakan, ya. Oke, itu materi untuk hari ini dan itu adalah materi terakhir di KD 3.1. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kalian bisa menghubungi Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.